Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik, kakak semua, dan setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini yang bersama-sama dengan kami GBS Pintu Iman Pitoran yang beribadah melalui online. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di tempat ini kembali, kita dipertemukan dalam ibadah raya Minggu. Itu semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa ada di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan sukacita. Kita bersyukur. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau bawa ucapan syukur kita. Sebab kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Sebab kesetiaan Tuhan tiada pernah berakhir dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk setiap kejadian yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebab kami percaya akan firman-Mu yang berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai Engkau dan tidak akan membiarkan Engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Engkau Allah yang sama Tuhan, Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah yang selama-lamanya Tuhan. Janji-Mu tetap, firman-Mu tetap. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus akan setiap kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya, Yesus Tuhan. Di tangan-Mu ini janji-Mu, segenap hidupku bagimu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Sebab kami hanya percaya kepada-Mu Yesus Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku
iman kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu Yesus. Ku percaya Yesus, aku percaya padamu, sebab Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Hanya untuk-Mu dan hanya untuk-Mu
bersyukur untuk setiap kehidupan kami ini Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami yang datang di pagi ini bersama-sama dengan jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang berikan kami sukacita baru. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami pengharapan baru. Engkau Allah yang berikan kami kekuatan baru Tuhan. Sebab kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh-Mu untuk menyertai setiap kami sepanjang hidup kami Bapa. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau bersama-sama dengan hati yang bersukacita memuji memuliakan nama Engkau lebih lagi. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala penyembahan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Sebab kita yang percaya padanya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Coba lihat kanan kiri kita. Wah, apakah matanya berbinar-binar ya? So kita di sini masih pakai masker semua ya. Puji Tuhan. Tapi kita semua sehat, itu semua karena kemuliaan Tuhan. Coba katakan kanan kirimu, wow, engkau luar biasa loh. Ya. Kita semua di sini masih tetap sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Sebab jika Engkau Tuhan di dalam hidup kami, kekuatan kami dan sukacita kami penuh. Haleluya. Biarlah setiap hari ini dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Emas sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, tetap badai yang berlalu.
percaya, amin. Katakan sama-sama, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, hidupku gak biasa-biasa aja. Wah gak ada yang semangat ini, gimana? Wah amin sekali lagi ya, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, hidupku gak biasa-biasa aja. Amin, haleluya.
Haleluya, kita tetap bersemangat dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau persiapkan hati kita, silakan jemaat boleh duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk hidup kami ini sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang sempurna. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kau bersama dengan kami. Kau beserta kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Menyatakan setiap kemuliaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
Kami tahu karena anugerah-Mu. Anugerah yang sempurna sehingga pagi hari ini oleh anugerah-Mu kami boleh hadir untuk menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau dekat dengan kami. Engkau tidak jauh dari kami. Bahkan Engkau ada di dalam hidup kami untuk menjadikan kami milik-Mu, untuk menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, untuk menjadikan kami biji mata-Mu, biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melawat kami pagi hari ini, sehingga kami rasakan satu kehadiran yang menjamah hati kami. Kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami beroleh sukacita yang baru di dalam Engkau. Ada damai sejahtera yang mengalir dalam hati kami pagi ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Mari Tuhan Engkau berbicara, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Kami rindu untuk menikmati suara Tuhan yang mampu untuk memberikan kami kekuatan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih singer semua, puji Tuhan membawa kita pagi hari ini untuk masuk di hadirat Allah, sehingga melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya itu berbalik dalam hati kita, menjadikan sukacita yang besar di dalam hidup kita, dan sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Puji Tuhan. Sehat Bapak Ibu? Ya, pandonga kawula kagem panjenengan sedaya tetap sehat walafiat binerkan dening Gusti, pakaran panjenengan ugi binerkan dening Gusti, kita tetap setya anggen kita nderek Gusti. Senajan kawontenan kita dereng brebah, tasih wonten menapa menika? Jawan-jawinipun wonten pagebluk. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli di dalam hidup kita. Sehingga sekalipun kita menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan, tetapi kita selalu melihat ada solusi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga Raja Daud berkata, sekalipun jatuh tidak akan tergeletak, mesti ditangeke malih kalian Gusti. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah memasuki bulan yang terakhir, bulan Desember, puji Tuhan, haleluya. Bulan Desember, dan kita tahu bahwa bukan bulannya yang besar, bukan harinya yang besar, tetapi yang besar adalah peristiwa yang terjadi dan yang diyakini dan kita percayai bahwa tanggal 25 adalah kelahiran dari juru selamat kita. Sehingga Bapak Ibu, bukan harinya, hari itu sama saja. Di hadapan Tuhan hari itu sama. Yang membuat berbeda adalah peristiwa yang terjadi pada hari itu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Natal, ya, kita bersyukur, sangat bangga, sangat bersukacita, karena Desember, ya, Natal, Tuhan melawat umatnya. Tuhan melawat ciptaannya, puji Tuhan. Ya. Tuhan hadir ke dalam dunia yang diciptakannya, istimewa kepada primadona ciptaan yaitu manusia. Puji Tuhan. Sekalian manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, oleh karena kasih setia Tuhan, Natal Desember ini merupakan
wujud dari kasih setia Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Ya. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah untuk tetap mengasihi umat yang diciptakannya. Sehingga Natal kita bersyukur lawatan Allah hadir dalam hidup kita. Bukan hanya melawat, tetapi Dia tinggal dalam hidup kita dan menjadikan kita menjadi miliknya. Dunia yang sudah terhilang, manusia yang sudah berdosa yang harusnya ditimpa penghukuman daripada Tuhan, tetapi kasih Allah untuk manusia, Dia datang untuk melawat, untuk menyelamatkan kita semua, sehingga kita tidak dihukum, tetapi kita beroleh anugerah dari Tuhan. Mari kita akan langsung dalam tema kita untuk bulan ini adalah Immanuel. Mari kita katakan bersama-sama, Immanuel. Kita akan baca ayatnya, puji Tuhan. Ya. Tuhan. Monggo kita sarang-sarang baca firman Allah. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Firman Allah pada pagi hari ini yang kita baca adalah tentang kelahiran Yesus. Ditunjukkan di sini itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Kelahiran Yesus bukanlah kelahiran yang berdiri di sendiri, tetapi kelahiran Yesus, kedatangan Yesus merupakan penggenapan dari janji-janji Tuhan. Penggenapan rencana Allah di dalam menyelamatkan umatnya dari sejak dahulu kala. Puji Tuhan. Jadi begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan untuk menyelamatkan umatnya. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Puji Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Coba kita ulang lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan berbicara kepada siapa itu? Tuhan berbicara kepada ular. Ular yang telah menipu Hawa. Ular yang telah, ya sebagai Bapak Ibu, wujud daripada setan yang menjelma sebagai ular itu, yang telah menipu Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, menjadi manusia seperti kita ini. Lalu Tuhan berfirman kepada ular itu, aku akan mengadakan perseteruan antara engkau, antara ular dengan siapa? Dengan perempuan, dengan Hawa. Lalu Tuhan berkata, engkau akan apa itu? Benih perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang kasih setianya
tidak pernah luntur. Sehingga waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan telah merencanakan keselamatan untuk manusia itu. Karena sejak tragedi Taman Eden, lalu ada perseteruan antara manusia dengan setan, antara pihak setan dan pihak Tuhan. Itu berjalan terus. Tapi Tuhan berkata nanti satu waktu benih perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ularnya mematuk tumitnya. Kapan? Bertahun-tahun, beribu tahun ditunggu-tunggu. Lalu 700 tahun sebelum janji Tuhan digenapi, seorang nabi bernama Yesaya lalu bernubuat. Yesaya pasal 7 ayat 14, Mas, puji Tuhan. Jadi, supaya dikit kita ngerti Bapak Ibu. Yesaya pasal 7 ayat 14, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, gadis, dara, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Ribu-ribu tahun Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk manusia. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Sehingga setelah 700 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, Yesaya menubuatkan, sok bakal ono wanita duwe punya anak, ya, gadis punya anak, namanya Emmanuel. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Emmanuel itulah yang akan meremukkan kepala ular. Emmanuel itulah yang akan menghancurkan kuasa setan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, 1 Yohanes 3 ayat 8, puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Kita baca terusnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Firman-Allah yang kita dengar, Emmanuel, Tuhan beserta kita. Gusti nunggil kelayan kita. Gusti tinggal dalam hidup kita untuk menjadikan kita miliknya. Bukan hanya tinggal dalam hidup kita, tetapi dia berkarya dalam hidup kita. Dan tujuan yang pertama, dia adalah menggenapi firman Allah, Kejadian 3 ayat 15, bahwa dia datang untuk meremukkan kepala ular. Dia datang untuk meremukkan, menghancurkan pekerjaan iblis. Dan itulah Rasul Yohanes bersaksi, ya, bahwa anak Allah harus dinyatakan. Anak Allah datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kita tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mengalahkan setan. Tidak ada satu manusia yang mampu untuk mengalahkan iblis. Tetapi kita bersyukur Tuhan datang ke dalam dunia. Dia menjadi Emmanuel, Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, menjadi pembela kita, menyelamatkan hidup kita, melindungi kita, dan teristimewa menghancurkan karya setan di atas kayu salib, sehingga memungkinkan karyanya itu untuk membawa kita menjadi milik kesayangannya. Kita bukan orang yang dimurkai, tetapi kita adalah orang yang diselamatkan oleh karya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Klik 1. Haleluya. Haleluya.
Dalam Yesus, Allah yang transenden, Allah yang jauh, telah menjadi Allah yang imanen. Immanuel, Bapak Ibu. Immanuel, Allah imanen. Immanuel, Allah yang dekat. Coba kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bisa bersyukur kepada Tuhan? Bisa bilang amin di hadapan Tuhan? Ya, Dia datang. Allah itu transenden. Allah itu, Alkitab katakan, bersemayam di tempat yang maha tinggi, maha luhur, maha mulia, maha suci, terang tak terhampiri. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghampiri tata Allah. Ya. Tetapi kita bersyukur Allah yang transenden, Allah yang jauh ini sudah menjadi Allah yang imanen, yaitu Allah Immanuel yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Tidak ada satupun manusia yang dapat menemukan Tuhan. Tidak bisa manusia mencari Allah, tidak akan bisa ketemu. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam dunia yang berbeda. Kita di dunia yang alami, natural, ya. Tapi Allah di tempat yang supra alami. Kita tinggal di dunia kodrati, dunia yang seperti yang kita tinggal ini. Tapi Allah tinggal di supra kodrati, adi kodrati. Ya. Dia dapat melihat kita, tapi kita enggak dapat melihat dia. Ya. Kalau Pak Musi bikin mobil-mobilan, mobil-mobilannya bisa lihat Pak Musi enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Saya bikin ini, dia bisa lihat saya enggak? Enggak bisa, tapi saya lihat dia. Demikian juga Allah yang adri kodrati tadi, tidak ada satu manusia pun yang dapat mencari Tuhan dan dapat menemukan Tuhan. Apalagi manusia sudah digaris sebagai manusia yang berdosa, bagaikan seorang yang dihukum seumur hidup tidak dapat keluar dari penghukuman itu. Ya. Kalau ada orang yang dihukum seumur hidup, bisa enggak dia ketemu keluarganya? Enggak bisa. Pengen ketemu bapaknya, enggak bisa. Karena dia enggak bisa keluar dari penghukuman tadi. Loh, bagaimana bisa ketemu? Bapaknya yang mengunjungi ke dalam penjara. Mudeng Bapak Ibu? Tahu ya? Jadi kalau ada orang dihukum seumur hidup itu, dia nggak bisa ketemu keluarganya, keluar nggak bisa. Tapi kalau pengen ketemu, keluarganya yang masuk, bapaknya yang masuk, yang mengunjungi. Kita manusia berdosa tidak akan bisa menemukan Tuhan, mencari Tuhan tidak akan bisa ketemu. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menemukan Tuhan, dapat waktu mencari Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang mencari manusia. Kita punya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita manusia. Kita punya Tuhan yang berbelas kasihan, hadir dalam hidup kita, melawat kita, sehingga kita boleh berjumpa dengan Dia. Kekristenan bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Allah mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Saya dulu paling seneng kalau dikunjungi nenek kakek saya. Kakek saya itu orang dusun. Jadi kalau datang mengunjungi tempat kami, mesti oleh-oleh, saudaraku. Oleh-oleh ya hasil di desa itu. Ya ada singkong, ada macam-macam, ada pisang, ada buah, dan yang tidak lupa mesti dia bawa ayam. Ya, zaman dulu tuh mangan pitik itu mungkin setahun pisan, saudaraku. Tenan, sekarang saudara bersyukur hari ini mau makan ayam sehari 7 kali bisa. Ya, tapi zaman saya mangan pitik itu, belai pitik itu setahun pisan, saudara. Jadi nek mbae moro bawa ayam itu, wah seneng banget, saudaraku. Seneng banget. Wah, nek kakek datang, puji Tuhan.
kakek datang. Ya. Sehingga saya pengalaman itu saya terapkan dalam hidup saya. Jebule aku dek cilik kae nek mbahe teko nggawa oleh-oleh seneng. Sekarang kalau saya kunjungi cucu-cucu saya, mbuh nggawa gedang, mbuh apa, dan ternyata cucu-cucu saya itu macam-macam ada. Ada yang senengnya gedang, ada yang senengnya kolak, punya sendiri-sendiri saudaraku. Seneng gedang, seneng kolak, ada yang seneng belanggreng saudaraku. Lalu ditanya sama orang tuanya, nek opah datang kok kowe seneng nang apa? Apa kowe seneng margo digawakne gedang? Apa gawakne belanggreng? Enggak kok. Lah apa sih seneng? Aku seneng opah nek mara rene. Ya bersyukur, puji Tuhan. Jadi bukan pemberiane sing membuat dia seneng, tapi seneng opahne. Maka itu asal datang, ayo nginep sini opah, nginep sini. Ya, jadi puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jadi kalau Mbah datang jadi bangga dikunjungi Mbah. Tapi hari ini Tuhan yang mengunjungi kita, Tuhan yang melawat kita. Kalau manusia dapat memberikan pemberian yang menyukakan manusia, apalagi Tuhan. Pemberiannya lebih daripada manusia. Dia datang dan memberi kepada kita satu pemberian yang lebih berharga dari uang, lebih berharga dari barang, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari segala yang ada di dalam dunia ini. Dia datang untuk membawa keselamatan dalam hidup saudara. Ya, ini penting dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bangga saudaraku. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Semua bisa dibeli dengan uang, tapi keselamatan tidak dapat dibeli dengan uang. Keselamatan yang dapat dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita bangga punya Allah yang datang ke dalam dunia, menggenapi janji daripada Tuhan, meremukkan kepala setan, menghancurkan si iblis, dan kita di dalam Yesus, kita beroleh kemenangan dan kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah lawatan Tuhan, membawa segala macam anugerah bagi kita. Kalau keselamatan putranya diberikan, yang lain-lain pasti menyertai. Ya, ada berkat-berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Tuhan beri kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita bersyukur Tuhan yang jauh, Tuhan yang tidak pernah dapat dijangkau, Dia telah hadir dalam dunia ini untuk menyatakan diri. Coba di dalam 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya, 1 Yohanes. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Terus, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yohanes bersaksi, Bapak Ibu. Ya. Kalau Matius bersaksi, wanita darah itu melahirkan seorang anak laki-laki disebut Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosanya dan diberi gelar Emmanuel, Tuhan beserta kita. Tapi Yohanes memberitakan Yesus dari sisi keilahian, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada mula pertama adalah firman,
firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita seperti anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Lalu Yohanes bersaksi, aku sudah lihat firman yang hidup itu. Aku sudah demok, ya, waktu Yesus firman jadi manusia, Yohanes sudah demok, ya. Ketemu Yesus yang menjelma menjadi manusia. Dia melihat, dia demok, artinya dia meraba melihat bahwa Allah yang transenden itu telah hadir di dalam dunia ini, di dalam Emmanuel Yesus Kristus. Dan Yohanes bersaksi, aku sudah melihat, aku wis meraba. Ya. Dan dialah yang ditentukan oleh Allah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Waktu dia bersaksi dan dia berkata, aku juga sampaikan kepada kamu supaya kita punya persekutuan, kita menjadi satu. Dan persekutuan kita adalah dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Berapa Bapak Ibu? Allah kita berapa? Allah kita satu. Firman dan Bapa itu satu. Ya. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Emmanuel kita menjadi satu bersama dengan Bapa, bersama dengan firman Allah, dan kita menjadi miliknya Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita punya Allah yang penuh kasih. Dia telah melawat mengunjungi kita. Lawatannya akan memberikan damai sejahtera. Lawatannya menyelamatkan kita, lawatannya memberkati kita. Klik yang terakhir. Emmanuel mengubah hidup manusia menjadi baru. Jadi kehadiran Emmanuel bukan hanya hadir dalam hidup kita, ya wis aku teko nili kowe, aku manggon karo kowe, tidak saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Emmanuel datang ke dalam dunia, hadir dalam hidup saudara, bertahta dalam hati saudara, memberkati hidup saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi dia bekerja dalam hidup saudara untuk memperbaharui kehidupan kita, yang memungkinkan untuk kehadiran Yesus. Dia membentuk satu umat yang baru, yaitu umat yang telah ditebus oleh Tuhan, umat ketebusan Tuhan, umat yang telah diselamatkan, yang namanya gereja. Gereja adalah orang yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Emmanuel hadir dalam hidup kita, mengubah hidup kita, menolong kita. Ya. Kita semua dulu bukan orang baik, dalam arti di hadapan Tuhan kita ini orang berdosa, egois. Kalau kita jadi baik karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup. Saya dulu wonge wah sombong, congkak, angkuh, merendahkan orang, itu hidup saya dulu, saudara. Tapi Tuhan roh hadir dalam hidup kita. Ya. Memberikan kekuatan kepada kita supaya kita jangan takut setan, karena roh yang ada di dalam hidup kita lebih dari roh dunia ini, dan roh itu yang bekerja untuk membentuk hidup kita. Paulus pembunuh, garis keras, tapi waktu ketemu Yesus diubah jadi pemberita Injil. Banyak ya. Mungkin Bapak Ibu boleh koreksi dalam hidup Bapak Ibu. Aku dhisik judes, aku dhisik ngene. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita telah mengubah hidup kita menjadi baru. Di dalam Yesus kita menjadi baru. Ya. Kalau Taurat itu menuntut kita untuk berbuat baik supaya kita selamat. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Karena kita sudah selamat, kita harus berbuat baik. Amin, Bapak Ibu, kita harus selamat, maka itulah kita harus berbuat baik. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai orang ketebusan Tuhan. Kita sudah memperoleh hak surga, hiduplah seperti orang surga.
surga. Jangan hidup seperti orang dunia, tapi kita harus hidup seperti orang surga. Kita undang kuasa surga itu hadir dalam hidup kita. Rendah hati, damai, rukun dan lain sebagainya. Ya. Puji Tuhan. Saya punya gambar bagus. Terakhir klik. Baik, enggak apa-apa. Ini ada 2 aliran sungai ya. Ini di Gunung Ijen. Gunung Ijen itu ada tempat rekreasi namanya Kali Banyu Pait ya. Itu satunya Kali Banyu Pait. Ya, Kali Banyu Pait. Kenapa disebut Kali Banyu Pait? Karena airnya pahit. Kayak apa itu? Kayak ipuh. Sekeliling sungai, kemana sungai itu mengalir, tidak ada kehidupan. Gersang, kiri kanan sungai itu gersang. Bahkan kalau ada hewan yang minum air itu bisa mabuk dan mati. Itu Kali Banyu Pait. Ya. Jadi kalau sungai ini ngalir, kemana dia ngalir, akan mendatangkan apa? Maut, mendatangkan kematian, mendatangkan kerusakan. Tapi puji Tuhan, sebelum ini air ini ngalir ke daerah-daerah Asem Bagus, ada satu sungai lagi. Itu Sungai Banyu Langit, Saudara. Sungai Banyu Langit atau Sungai Banyu Putih. Ya. Lalu ketemu antara sungai ini tuh disebut Sungai Kalisat. Jadi di daerah Jawa Timur, Banyuwangi sana, daerah Asem Bagus, ini menjadi Kalisat. Heranya setelah sungai 2 ini bergabung, racunnya hilang, Saudara. Jadi racunnya hilang, menjadi satu pengairan, sehingga sampai hari ini daerah Asem Bagus itu menjadi tempat pertanian lumbung Jawa Timur. Seumpama sungai ini hanya sungai Kali Banyu Pait, sampai Asem Bagus hanyalah kematian tanah gersang. Tapi sebelum ke sana ada Sungai Banyu Langit yang menyatu dengan Sungai Banyu Pait. Akhirnya menjadikan sungai netral, racunnya tambar, netral, racun-racunnya hilang. Ya, sehingga menghasilkan Asem Bagus menjadi tanah yang subur. Ya. Ada arus dunia dari Taman Eden yang ngalir. Kalau itu terus ngalir, kemanapun ngalir, akan menciptakan kematian, kerusakan, peperangan, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur, sebelum aliran itu mengalir terus, ada satu aliran yang hari ini kita bersyukur. Namanya siapa? Emmanuel. Dia hadir. Dia masuk ke sungai kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak menjadi kehidupan pahit lagi. Tapi diubah hidup kita oleh Tuhan. Hidup kita menjadi satu kehidupan yang manis di hadapan Tuhan, sehingga orang-orang sudah ditebus oleh Tuhan, kemanapun pergi akan menjadi berkat yang luar biasa. Doa saya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Doa saya, Tuhan terus berkarya dalam hidup Bapak Ibu semua. Doa saya, kita menjadikan satu anak-anak Tuhan yang kehidupan kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kemana kita pergi menjadi berkat yang luar biasa, karena Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kiranya pagi hari ini firman-Allah menggugah kita untuk kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam hidup kami, menjadikan kami milik Tuhan, menjadikan kami orang yang diselamatkan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia dan mulia Bapa, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Tunjukkan kasih Bersyukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, biarkanlah Tuhan sendiri akan terus menguatkan setiap kami bahwa Engkau Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman hari ini. Tuhan akan terus tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, supaya ia boleh terus dipakai Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Yesus Tuhan, saat ini kami boleh kembali bersukacita membawa pujian dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Tuhan begitu luar biasa, haleluya. Kami percaya Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan, haleluya. Benar dilihat mata, didengar telinga.
Tuhan. Kau senantiasa menyertai setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan terus curahkan berkat-Mu untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan sucikan dan kudus. Dan semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Warta gereja sudah siap? Ya, saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Mari hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan ibadah tengah minggu hari Kamis jam 6 sore di tempat ini juga ada ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 bersamaan dengan ibadah raya, dan Youth Impact setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini. Ada Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5 pagi, dan doa intim pribadi sebelum ibadah raya jam 8 lebih 15 menit. Puji Tuhan, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya kembali mengingatkan bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah Natal yang akan dilaksanakan tanggal 24 Desember jam 5 sore. Jam berapa Bapak Ibu Saudara? Hari apa? Tanggal berapa? 24 hari Kamis. Jadi hari Kamis tanggal 24 kita bersama-sama mengadakan ibadah Natal sederhana. Jadi hanya kita dan beberapa keluarga. Kalau Bapak Ibu Saudara ada keluarga silakan diundang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah setelah ini saya mohon dengan kasih Tuhan akan ada latihan bagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tolong jangan pulang dulu, tunggu sebentar, latihan pujian, ada kur, lagunya sudah disiapkan, cuma sebentar saja ya. Jadi mari kita akan bersama-sama memeriahkan ibadah Natal ini untuk kita bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kok nggak ada suaranya amin? Apakah masih dingin toh? Jadi nggak ada suaranya.
Kemudian saudara, setelah ini masih ada rapat Mbak Vika? Ada rapat tidak? Ada rapat. Oh, rapat terakhir. Ya, koordinasi ya, koordinasi. Selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara yang menabur benih untuk Natal bisa diserahkan ke Mbak Eli paling lambat minggu depan. Ya, minggu depan tanggal 20. Tanggal 20, jadi masih ada waktu. Enggak terasa Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sampai dengan pertengahan bulan Desember, kemurahan Tuhan. Baik, saya undang Mas Paul untuk maju ke depan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Gimana Om? Cepat sekali ya. Ya, baik, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahmu sampai akhir hidupku Tuhan. Amin. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ini keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, berkati mereka, amin, amin. Jagai kami rumah sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga. Sekali dengan iman kita, ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Haleluya. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Bapak dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan mengingatkan dan menguatkan iman kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang manunggil dengan kami, bersatu dengan kami Tuhan. Bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami bersyukur dan kami bersyukur kepada Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau disukakan. Pagi hari ini saudara Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini tidak hadir, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan tolong, sehingga minggu yang akan datang mereka akan bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini
Saya berdoa untuk semuanya, dalam kehidupan kita semua diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Apapun yang saat ini kau kumpulkan, Tuhan pasti menjawab doamu tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap engkau melakukan kegiatan, diberkati engkau yang masih sekolah, diberkati engkau yang kuliah. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin.